Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyimak tahapan tazkiyah bersama Al-Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Anda bisa menyimaknya dengan betul-betul karena ini menjadi penambahan ilmu kita, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utama lagi pendengar, di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat serta ampunan Allah. Baik pendengar, kita simak tahapan tazkiyah Al-Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Jamaah Mutiara Pagi RRI Bandung, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengikuti program yang penuh dengan daging ini, yang penuh dengan ibroh, penuh dengan pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Materi pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap tahapan tazkiyah, karena inti dari perjalanan hidup kita itu adalah tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa. Kenapa jiwa ini harus disucikan? Karena jiwalah yang pernah berdialog dengan Allah, pernah menjawab, bersumpah, berjanji di hadapan Allah dengan dialognya yang spektakuler, dialognya yang sangat menjadi sebuah perjanjian utama antara kita dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna adalah ungkapan sebuah jawaban, sebuah syahadat, sebuah baiat, sebuah kesaksian perjanjian antara kita dengan Allah, bahwa kita di alam alastu, di alam syahadah, mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Nah, makanya perlu ditazkiyah di perjalanan hidup kita ini. Kenapa? Karena alam semesta ini berbeda dengan alam yang lain. Alam dunia ini akan mengotori segala-galanya gitu ya. Alam dunia ini yang menentukan bagaimana jiwa kita ini, apakah tetap menjadi mutmainnah atau lawamah atau imarah. Ini yang menentukan di alam dunia ini. Oleh karena itu saya akan mencoba mengawali dari kajian ini bahwa manusia itu lahir fitrah. Manusia itu lahir fitrah. Jadi fitrah bukan sekedar putih seperti kertas, tetapi fitrah ini kalau putih seperti kertas itu adalah pandangan kasat mata manusia, Pak Haji ya. Melihat kertas putih, bukan seperti itu putihnya. Atau misalnya belum ternoda, bukan dalam pemahaman ternoda menurut manusia. Tetapi yang dinamakan fitrah di sini adalah bahwa jiwa manusia sebelum dilahirkan sebelum dimasukkan ke alam rahim itu sudah disumpah oleh Allah, dan situlah jiwa itu bisa berdialog dengan Allah. Mana ada jiwa yang bisa berdialog dengan Allah langsung? Berarti kalau jiwa ini bisa berdialog dengan Allah, jiwanya adalah betul-betul belum ada dosa, belum ada noda. Artinya masih fitrah karena berjumpa dengan Allah. Jadi tidak ada hijab. Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang di alam dunia ini kemudian jiwanya itu masih suci, jiwanya itu bersih, itu tidak sedikit
bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh Allah, oleh yang lain. Makanya di dalam hakikat ibadah itu salah satunya adalah ada istilah asyur. Jadi asyur itu adalah kepuasan yang hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Kepuasan apa? Mahabbatullah, kepuasan dicintai oleh Allah. Yang kedua, dia merasakan khaufan iqaballah, dia merasakan takut kepada Allah. Karena tidak sedikit syuur-syuur manusia tidak merasa takut terhadap iqab-iqab Allah itu. Jadi karena tidak merasa takut, ya hidupnya itu lempeng-lempeng aja, yang halal didubrak, yang haram yang halal tidak diperhatikan, kemudian yang haram ditabrak dan lain sebagainya. Itu karena memang apa? Karena memang begitu gitu ya, ditabrak, tidak ada aturan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dimulai dari lahir dalam keadaan fitrah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, ya, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Jadi sekali lagi, fitrah di sini fitrah karena bayi ini jiwanya baru berjumpa dengan Allah, yaitu di alam syahadah, di alam alastu, di alam ruh, kemudian ke alam rahim, kemudian lahir ke alam dunia. Nah, maka kata Nabi, kullu mauludun yuladin alal fitrah, bahwa bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Yang menyebabkan, ya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan apakah dia beragama Yahudi, apakah dia beragama Majusi, atau dia beragama Nasrani, atau dia beragama yang tidak jelas, artinya tidak beragama, gitu ya, ateism, atau alladiniyun, atau penganut aliran kepercayaan, gitu, atau macam-macam lah gitu ya. Dan itu dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi lahir fitrah, semua lahir fitrah, walaupun itu bayi dari hasil perzinahan, ya, hasil perzinahan, apakah bayi itu kotor? Tidak, bayi itu fitrah. Yang salah itu adalah orang tuanya. Makanya dari manapun itu bayi lahir, itu harus diselamatkan, harus dibina, harus dididik dengan sebaik-baiknya agar melahirkan bayi-bayi yang sehat gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita berbicara dari lahir ke dunia, maka manusia ini berada di alam dunia yang fana ini gitu ya. Maka disitulah manusia mengikuti hawa nafsu gitu ya. Jadi jiwanya itu yang awalnya fitrah, kemudian dia berinteraksi dengan dunia, berinteraksi dengan kehidupan dunia, berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa atau tampilan-tampilan dunia yang saat ini sudah tidak bersahabat lagi, bahkan mungkin ini bagian daripada lingkaran-lingkaran setan yang akan menggelincirkan manusia. Semua dunia digenggamnya dalam satu klik di dalam HP kita gitu ya. Itu kan bisa klik ingin ini keluar, ini tahu, semua tahu. Wah, ini akan mengganggu gitu. Ini akan mengganggu stabilitas ruhiyah atau nafas kita ya. Nah, maka diungkapkan ini dalam surah Al-Jathiyah ya, bahwa manusia mengikuti hawa nafsu, bahkan hawa nafsu itu bisa dijadikan sebagai Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa famay yahdi mim ba'dillah afala tadzakkarun. Tahukah kamu Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ternyata dalam ayat ini Tuhan manusia selain Allah ya, maka hawa nafsu itu dijadikan sebagai Tuhan. Hawa umutaba gitu ya. Ilahahu hawahu ya. Dalam bahasa lain hawa umutaba, hawa nafsu yang diikuti. Nah, hawa nafsu yang diikuti inilah dijadikan sebagai Tuhan ya. Dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Jadi karena manusia mengikuti hawa nafsu dengan ilmu yang dimiliki tanpa dibarengi dengan ilmu ma'rifat, dia berilmu tetapi ilmunya itu adalah ilmu yang menggelincirkan jiwanya gitu. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali itu mewanti-wanti bahwa 7 langkah menjadi kekasih Allah itu, langkah pertama itu ilmu dan ma'rifat. Manusia silahkan berilmu pengetahuan, tetapi harus ada ma'rifat.
Kenapa ma'rifat? Karena kalau orang yang berilmu kemudian ada nilai-nilai ma'rifat, ajaran-ajaran ma'rifat, dia tidak akan melahirkan manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsu. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsu karena tidak ada kendali. Tidak ada kendali, bahwa kendalinya itu yaitu ma'rifatullah. Makanya doktrin-doktrin ma'rifatullah di negara kita ini harus dijadikan untuk pelatihan-pelatihan ma'rifatullah biar tidak terjadi banyak korupsi gitu ya. Kan sekarang korupsi triliunan, miliaran gitu ya. Itu kenapa? Mereka berilmu tapi tanpa dibarengi dengan ma'rifatullah gitu ya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya ya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Jadi dalam ayat ini Allah akan mengunci ya khatama ala samihi, pendengarannya, kolbunya, penglihatannya, itu akan dikunci. Bahkan dalam ayat yang lain itu surah Al-Baqarah ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Itu karena kenapa dikunci? Hawa muttaba. Jadi hawa nafsu yang diikuti. Hati-hati, hawa nafsu yang kita ikuti, kita melangkah di alam semesta ini, jiwa kita rusak karena apa? Karena hawa muttaba. Padahal kelak nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah jiwanya. Kenapa? Karena jiwa itulah yang mengatakan bala syahidna. Nah, kemudian kalau kita lihat surah Al-Furqan ya, surah ayat ke-43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilaha hawa afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Keinginan di sini adalah hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu al-hawa. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Nah, jadi ini sebagai penguatan bahwa keinginannya, setiap manusia itu punya keinginan. Silahkan punya keinginan, tetapi jangan sampai keinginan itu menghalalkan segala cara. Karena keinginan itu kalau didominasi oleh hawa nafsu itu akan menghalalkan segala cara. Ingin menjadi pejabat, ingin menjadi ini, jadi penjabat salah? Tidak gitu ya. Nabi Yusuf saja kan, angkat saya menjadi bendahara negara. Kenapa dia mengacungkan tangan begitu? Karena dia memiliki kemampuan bahwa Nabi Yusuf mampu menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Jadi bukan memusingkan negara gitu ya, bukan merugikan negara, tetapi dia menyelamatkan negara ketika itu. Am tahsabu an aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ataukah apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari jalannya. Ini sebuah gambaran orang yang mengikuti hawa nafsu kal an'am bal hum adall, seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan ya. Kemudian, nah berbicara hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu adanya? Di alam ruh hawa nafsu tidak ada. Hawa nafsu adanya di kehidupan dunia gitu ya. Makanya kehidupan dunia ini tempat untuk berjihad kita melawan hawa nafsu gitu ya. Jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Misal dalam surah An-Nahl nih ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Di dalam materi asbabul firqah, sebab-sebab terjadinya konflik, salah satunya adalah al-isaru dunya alal akhirah. Ketika manusia lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan, ya lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat, itu akan terjadi konflik. Misalnya orang yang orientasi posisi dia memiliki jabatan, tapi orientasinya adalah dunia, akan terjadi at-takul, saling memakan dia. Bahkan saling membunuh nanti itu. Saling menjatuhkan di media sosial, membawa pengacara, kemudian berantem gitu ya. Kemarin ada ya pengacara berantem gitu ya. Berantem, kemudian itu bicara dunia kan. Al-isaru dunya alal akhirah, lebih cenderung dia ke dunia daripada kepada akhirat. Tapi di sela-sela itu ada orang-orang yang soleh gitu ya. Ada orang-orang yang baik
tetapi yang baik itu jarang dimunculkan juga gitu ya. Jarang dimunculkan. Itulah kehidupan dunia tuh. Yang baik jarang dimunculkan, tetapi yang jelek-jelek sering dimunculkan. Kemudian An-Nahl ayat 108-nya, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati mereka, pendengarannya dikunci, penglihatannya dikunci. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Humul ghafilun. Jadi gafleh itu dari Al-Qur'an, Ustaz. Gafleh, ghafilun, lalai. Kecuali gaplehnya herei gitu ya. Tapi kalau gapleh kemudian lupa sholat, lupa ini, itulah yang dikatakan dengan orang-orang yang lalai. Nah, jadi orang yang lalai itu dikunci hatinya, pendengarannya, kemudian penglihatannya. Dan itulah hawa nafsu adanya di kehidupan di dunia ini. Ya, di alam barzah hawa nafsu tidak ada lagi. Tinggal nanti hawa nafsu itu nanti akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Makanya hawa nafsu itu satu hal yang akan menggelincirkan kolbu. Karena kolbu itu kan diperebutkan oleh tiga. Pertama nafas jiwa kita, yang kedua syahwat, yang ketiga hawa nafsu. Nah kalau syahwat hawa nafsu mengalahkan nafas kita, jiwa kita yang sebelumnya fitrah, itu akan melahirkan kolbun mayit gitu ya, hatinya mati. Jadi rajanya itu rajanya tidak berfungsi apa-apa, hidup tetapi dikendalikan oleh hawa nafsu. Allah bisa. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini Anda masih menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancarluaskan di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Adapun Anda yang berada di Sumedang dan sekitarnya, Anda bisa menyimak kami di FM 96,6 dan Anda bisa melihat kami langsung pendengar di channel YouTube RRI Bandung live di Mutiara Pagi RRI Bandung. Anda bisa melihat kami dan narasumber kami, dan tak lupa pendengar Anda terus menyimak kami di Mutiara Pagi selama bulan Ramadan. Insya Allah pembahasan kami seputar ibadah Ramadan dan akan menambah keilmuan Anda di seputar Ramadan, sehingga benar-benar ibadah kita di bulan Ramadan maksimal dengan ilmu yang telah kita terima. Di acara Mutiara Pagi ini kami informasikan kembali pendengar, insya Allah RRI Bandung juga akan RRI Bandung juga bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam di acara Tadarus Al-Quran. Adapun pendengar Anda juga bisa menyimak ceramah taraweh selama bulan Ramadan dari Masjid Pusnai Jawa Barat. Baik pendengar, kami akan kembali berbincang dengan Al-Ustaz Haji Umar Yusuf M.Sos. Seperti apa tahapan tazkiyah selanjutnya, kita simak kembali. Baik, terima kasih Pak Haji. Jamaah, pendengar, pemirsa dimanapun berada, ya tadi kita baru sedang berbicara atau membicarakan bahwa hawa nafsu itu adanya di kehidupan dunia. Oleh karena itu, mari kita tarbiyah, kita tazkiyah, ya. Kita tazkiyatun nafs, ya. Kita tazkiyah, kita sucikan hawa nafsu ini agar menjadi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu biarkan ada di dalam diri kita, karena hawa nafsu, syahwat hawa nafsu itu adalah penyempurna kita sebagai manusia. Tinggal bagaimana kita mengkondisikannya. Nah, caranya bagaimana mengkondisikannya adalah perbaiki ruhiyah kita. Karena ketika ruh kita dibina, dididik, ya, ditarbiyah, ya, kemudian menjadi ruh-ruh yang taat, maka nanti akan muncullah ada yang dinamakan ar-ruhu fauqul hawa. Ketika ruh kita ada di atas hawa nafsu, artinya ruh taat kepada Allah, ruh selalu tadarus Al-Quran, ruh selalu saum, ruh selalu taat, itu ar-ruhu fauqul hawa, ruhnya ada di atas hawa nafsu. Maka dari sini lahir nafsul mutmainnah, ya. Maka dalam Al-Quran kita menemukan gitu ya, menemukan tentang ayat mutmainnah ini yang menggambarkan jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini satu gambaran. Ketika ruh kita taat kepada Allah, maka ruh inilah yang mengkondisikan jiwa-jiwa kita atau hawa nafsu kita. Yang kedua, turun ke bawah, ar-ruhu bainal hawa. Ketika ruh kita fluktuatif, ada kalanya ruh kita di atas, ada kalanya di bawah. Atau dalam bahasa hadis itu al-iman yazid wa yanquts. Ada kalanya iman itu di atas, ada kalanya di bawah.
Nah, ini maka melahirkan nafsul lawamah. Jadi nafsul lawamah ini jiwa-jiwa yang menyesal. Ketika jiwa kita menyesal, itu adalah sebuah peluang bahwa jiwa kita harus dinaikkan ke atas agar menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Dan yang ketiga, ar-ruhu tahtal hawa. Ketika ruh kita ada di bawah, maka ruh inilah diinjak-injak oleh syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu betapa banyak manusia yang hidup, tetapi hidupnya itu dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Maka dari sini lahirlah nafsul imaroh, jiwa-jiwa yang rakus, jiwa-jiwa yang pemarah. Maka dalam Al-Quran kita banyak menemukan perumpamaan-perumpamaan. Kal an'am, kal hijaroh, au asyadu qaswah, kal an'am balhum adol. Seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kal hijaroh, seperti batu, au asyadu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Kal hinzir, kal ansob, banyak perumpamaan. Dan perumpamaan itu ditujukan kepada jiwa kita. Jiwa kita yang sudah mulai rusak, jiwa kita yang sudah mulai tidak fitrah lagi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh syahwat dan hawa nafsu, apalagi ruhnya itu adalah ruh yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hawa nafsu adanya di kehidupan dunia, maka akan lahirlah bahwa dosa itu mengotori hati. Jadi, ada hati yang sakit, ada hati yang mati karena banyak dosa. Makanya dosa itu harus dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan itu? Kita coba kutip salah satu ayat Al-Quran dalam surah Hud ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan sayyiat, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa. Dalam ayat ini diawali tentang dalil sholat 5 waktu. Artinya orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosa masa lalu, sekarang, atau dosa-dosa yang disengaja atau tidak, dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Jadi al-hasanat di sini kebaikan, dan kebaikan di sini adalah sholat. Karena dalam ayat lain ada kebaikan maknanya adalah al-khair. Al-khair itu kebaikan, tapi kebaikan di situ adalah lebih kepada masalah-masalah dakwah. Nah, berarti dakwah itu adalah kebaikan. Tapi di sisi lain kita menemukan juga laisal birra, al-birra juga kebaikan gitu ya. Nah, kebaikan juga itu berbicara tentang keimanan. Jadi birra laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib al-ayah. Nah, al-birra di sini adalah berbicara tentang akidah gitu. Jadi al-hasanat, al-bir, kemudian al-khair itu maknanya kebaikan. Nah, untuk mengobati penyakit-penyakit yang bertengger dalam hati, menghilangkan dosa, salah satunya sholat ya. Sholat kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Bisa diterjemahkan lebih jauh lagi, membaca Al-Quran itu bagian daripada al-hasanat. Berzakat bagian daripada al-hasanat, bisa menghapuskan dosa-dosa. Makanya berbicara zakat itu kan berbicara ibadah sosial ya. Berbicara ibadah sosial, bicara sosial, bahwa keadilan sosial itu ada di zakat ya. Jadi al-adalatul ijtimaiyah itu ada di zakat. Tapi memang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai zakat tidak dikelola sehingga tidak berlaku adil gitu ya kesananya. Kemudian jadi dari dosa mengotori hati itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Setelah itu hatimu menjadi keras kan gitu ya. Kenapa keras ini? Karena sudah diintervensi, terkontaminasi oleh kehidupan dunia. Sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya batu ini memang harus dikaji dalam Al-Quran ya. Kenapa ada Hajar Aswad gitu ya. Kenapa batu ini menarik gitu ya. Bahkan sampai batu Ali gitu ya. Sampai diinikan gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Nah, tapi yang jelas ada ulama gitu ya yang belajar dari batu ya, Cikara Caklingang batu jadi laun-laun jadi legok. Itu kan jadi seorang ulama gitu ya. Jadi ceritanya dia mesantren, temannya sudah lulus tapi dia tidak lulus. Akhirnya penasaran dia pulang. Ketika di perjalanan dia melihat batu yang deklok gitu ya. Dari atasnya itu air kecelak. Dia berpikir
batu ini berawal tidak deklok, sekarang menjadi deklok. Hanya dia balik lagi gitu ya ke pesantren, menjadi ulama besar gitu ya. Saya lupa lagi namanya Ustaz. Baik, Allah alam bisawab. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di pertemuan terakhir kita, kesimpulan terakhir dari apa yang disampaikan di pagi hari ini, Tazkiyah Nafs bersama Al-Ustaz Haji Umar Yusuf MSOS. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Tema kita adalah tahapan tazkiyah. Tadi saya mengawali dari lahir dalam keadaan fitrah, kemudian diperjalankan di alam semesta ini, kemudian menjadi al-imarah gitu ya. Maka prosesnya adalah innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Maka orang yang kolbunya dikendalikan oleh hawa nafsu akan tersesat dari jalan Allah gitu ya. Kemudian muncullah di situ nanti ada ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada kita gitu ya. Mengingatkan, karena ayat Allah itu adanya kan tarbiyah ya, tarbiyah dari Allah. Kemudian dari situlah dari ayat Allah itulah ada muncul solusinya bagaimana sehingga kita tidak tersesat dari kehidupan ini. Maka tugas utama pertama adalah dari tahapan tazkiyah ini, mari kita lakukan tazkiyatun nafs dengan cara apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang bertengger dalam kolbu kita, karena kelak nanti kita meninggalkan alam semesta ini harus dalam keadaan fitrah kembali, sebagaimana fitrahnya fitrah jiwa ini di alam alastu, di alam syahada itu bala syahidna. Dan tugas kita selain tazkiyatun nafs adalah tarbiyatul jasadiyah, yaitu menjaga jasad kita. Kenapa? Karena jasad kita adalah tempat rumahnya dari nafas, rumahnya dari ruh, rumahnya dari akal. Maka jasad kita harus sehat. Jangan sampai kita hidup tapi hidupnya selalu sakit ya. Walaupun sakit itu adalah fitrah manusia gitu ya, tapi kita berusaha untuk tetap sehat, apalagi tugas kita masih banyak ya. Pak Haji juga tugasnya masih banyak, harus tetap sehat gitu ya. Dan akan mampu memberikan kekuatan itu adalah kekuatan ruh, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisik. Allah alam bisawab. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan jumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casminta Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.